Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li bi an uqaddima nafsi lakum. Ismil kamil Nabil Gustian wa minal aghlab ayyunadiyani al-ghairu binabil wa ana talibu qismi ta'limi lughati al-arabiyyah bi akhir raqm at-tasjil wahid wa salasah wa samaniyah. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Gustian dengan akhiran NIM 138. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah Imla Al-Arabi. Di antaranya yaitu mengenai kitabatul ya'i wa ahwaluha, itu mengenai penulisan huruf ya dan ahwaluha, keadaan-keadaannya. Untuk kitabatul ya ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu hasful ya, yang kedua yaitu ziyadatul ya. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai hasful ya, penghapusan huruf ya pada kata bahasa Arab, baik itu pada fi'il, isim, ataupun huruf. Cuman di sini kita hanya Cuman di sini penghapusan huruf itu hanya ada pada isim dan fi'il. Nah, yang pertama hazful ya. Hazful ya, yaitu dihapus pada yang pertama, yaitu pada fi'il mudhari' al-majzum al-mu'tal al-akhir, yaitu pada fi'il mudhari' yang majzum dalam keadaan jazam dan mu'tal al-akhir diakhiri dengan huruf illat atau fi'il yang naqis jenisnya. Contoh pada kata la tarmi, yang mana huruf ya setelah huruf mim itu dihapus ketika dia didahului oleh huruf la nahiyah tersebut, yang mana huruf nahiyah ini memfaedahkan jazam, sehingga menjadikan huruf ya setelah huruf mim itu atau ya pada kedudukan dalam fi'il itu dihapus. Roma yarmi, ketika dia didahului huruf jazam maka ya-nya dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu dihapus pada fi'il amar yang mu'tal akhir. Kita ambil contoh dari kata Roma tadi supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami kaidah penghapusannya. Contoh kata la tarmi tersebut. La tarmi, ketika kita ubah ke dalam format atau sigat fi'il amar, yang mana kaidahnya tuh ketika diubah jadi fi'il amar maka huruf akhirnya dihapus sebab dia diakhiri dengan huruf illat, berbeda dengan fi'il sahih. Maka huruf ya pada kata roma yarmi ketika diubah jadi fi'il amar maka menjadi irmi, ya-nya hilang, ya-nya dihapus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ya itu dihapus pada isim mangkus dalam keadaan nakirah. Filismil mangkusnya anda halatin nakiratin, pada isim mangkus dalam keadaan nakirah. Nah, apa yang maksud dengan isim mangkus? Isim mangkus itu adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya lazimah. Contoh kata al-qadi. Al-qadi yang mana ya yang tersebut muncul dalam keadaan ma'rifah saja atau dalam keadaan dia nasab, dua itu saja. Cuman ketika dia nakirah, kecuali dalam keadaan nasab, maka ya tersebut tidak timbul. Nah, ketika dia dalam keadaan nakirah, ya-nya tersebut dihapus. Contoh kata ja'a al-qadi, itu ya-nya masih ada sebab dia berada dalam posisi ma'rifah. Berbeda ketika dia dalam kondisi nakirah, ja'a qadin, maka huruf ya-nya dihapus. Seperti itu ketentuan atau kaidahnya. Yang keempat, yaitu dihapus pada ya mutakallim. Apa yang dimaksud dengan ya mutakallim? Ya mutakallim adalah ya yang menunjukkan kepemilikan sesuatu. Contoh kitabun, ketika buku tersebut dimiliki oleh diri kita,
kitabi buku saya, maka ia ditambah pada akhiran kata kitab tersebut. Begitupun pada kata-kata yang lainnya. Nah, ketika dia dalam posisi nida panggilan, contohnya ketika kita mempunyai istri, kemudian kita panggil ya zaujati. Itu ketika dia dalam posisi tersebut, maka ianya dia hapus, tidak dihidupkan lagi. Contoh ya zaujati. Atau dalam ketika kita juga sering mendengar doa ya Rabbi. Ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu menambahkan ya di akhir kata tersebut dan harus dihapus ya Rabbi, maka ianya tidak ditulis atau dihapus. Yang kelima, yang terakhir, yaitu dihapus pada isim mangkus dalam format atau sigat jamak muzakkar salim. Contoh kata qadi tadi, supaya kita lebih mudah untuk memahaminya, kita ambil kata qadi tadi. Ketika kata tersebut kita rubah bentuk mufradnya menjadi jamak muzakkar salim, maka ia-nya dihapus untuk membedakan ya dengan ya nisbah. Jikalau ya nisbah, dia tidak akan tetap ada meskipun dia dalam posisi dalam bentuk jamak muzakkar salim. Contohnya kan Indonesiun, yang mana huruf ya di akhir tersebut ya nisbah. Maka ketika kita mengatakan kami ini adalah orang Indonesia, kita bisa nahnu Indonesiuna. Untuk membedakannya dengan isim mangkus, maka isim mangkus ini dihapus ya-nya tersebut dan langsung menyambungkannya dengan waw jamaah pada jamak muzakkar salim tersebut. Contoh al-qadi, ketika kita berubah bentuknya ke dalam bentuk jamak muzakkar salim, maka akan jadi al-qadun, maka ia-nya dihapus dan langsung masuk kepada waw jamaah tersebut. Nah, itu mengenai pembahasan penghapusan huruf ya pada isim dan fa'il. Yang kedua, mengenai ziyadatul ya. Apa yang dimaksud dengan ziyadatul ya? Ziyadatul ya di sini maksudnya adalah penambahan huruf ya pada fi'il dan isim. Namun pada pembahasan kita kali ini ziyadatul ya yang kita bahas pada satu saja, yaitu ketika dia berada setelah fi'il madhi, untuk membedakannya apakah dia untuk muzakkarkah atau untuk muannaskah. Contoh di sini kan disebutkan ya ubainata in maksurati fil fi'il madhi, yaitu ya yang terletak antara ta maksurah, ta yang kasrah pada fi'il madhi. Maksud ta kasrah di sini adalah menunjukkan kepada mutakallimah, lawan bicara perempuan. Contoh ketika kita berbicara kepada Zainab, misalnya inti fahamti ya Zainab gitu. Nah, itu kan tidak ada huruf setelah ta maksurah tersebut, tidak ada kata setelah itu. Cuman ketika kita meletakkan dhamir muttasil, contohnya inti fahimti ha ya Fatimah, jadi kita berbicara qad bayantu ad-dirasah, aku telah menjelaskan pembelajaran. Kemudian kita bertanya kepada si Zainab tersebut, inti fahimti ya Zainab, fahimti ha Zainab, ha-nya tadi kembali kepada dirasah, pembelajaran itu kan. Maka setelah huruf ta maksurah yang kasroh tersebut dengan dhamir ha menunjukkan pada dirasah dalam kalimat tersebut, maka dia dijembatani atau dipisahkan oleh ya zaidah, ya tambahan, untuk memudahkan kita untuk menentukan apakah huruf tanya tersebut berharakat kasroh atau berharakat dhammah. Tapi mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai kitabatul ya wa ahwaluha, hazful ya wa ziyadatul ya.
lebih yang kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wa syukran ala kulli ihtimamikum wa astaghfi minkum afwan iza kuntu mukhtian fit takallum aw fil bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.